Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kembali kepada worksheet add helper, fokus kepada pecahan, operasi perkalian dan pembagian. Di sini saya sudah punya berapa? 5 worksheet tentang perkalian dan pembagian pecahan yang bisa kita gunakan untuk latihan bersama-sama. Oke, untuk worksheet yang pertama, silakan dilihat. Soal yang pertama kita bisa pahamkan pertama dulu konsepnya. Jadi di sini ada sebuah bilangan yang bukan pecahan akan dikalikan dengan pecahan, ya, bukan pecahan dengan pecahan. Maksudnya di sini mungkin bilangan bulat, ya, bilangan bulat dikalikan dengan bilangan pecahan, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, yang harus kita pahami di sini perkaliannya. Di sini dot itu artinya kali, ya, artinya kali, dan kalinya jangan sampai salah. Jadi perkaliannya jangan sampai mengalihkan ke bawah. Jadi ini salah, ya. Yang benar adalah kita mengalihkan bilangan bulat ini dengan pembilang dari pecahan. Ya, ini namanya pembilang, ya. Pembilang, sedangkan yang di bawah adalah penyebut. Jadi yang kita kalikan adalah bilangan bulat itu dan pembilangnya. Nah, kalau kita jabarkan 6 dikali 6, ingat ya, dot itu kali, 6 dikali 6 hasilnya 36 dibagi dengan, ya, 9. Nah, gitu. 36 dibagi 9. Jadi penyebutnya sisa ditulis kembali 36 dibagi 9. 36 itu saya ulang, dari 6 dikali 6 hasilnya 36. Sekarang 36 itu boleh dibagi 9? Ya, boleh. Ternyata hasilnya adalah 4. Jadi 36 dibagi 9 hasilnya 4. Nah, ini hasilnya. Oke? Atau kalau kalian punya cara yang lain boleh juga. Nah, kalau yang tadi dikali, kalau yang ini dibagi, tetapi baginya dengan yang di bawah, ya. Ini dibagi. Nah, contoh 6 dan 9 masing-masing bisa dibagi 3, ya. 6 boleh dibagi 3, 9 juga bisa dibagi 3. Kalau 6 dibagi 3, maka kita bisa hasilkan di sini hasilnya 2. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Bagaimana kalau misalnya 6 bisa dibagi 3, ya, tapi di bawah di sini penyebutnya tidak bisa dibagi 3. Oh, berarti jangan dilakukan. Contoh misalnya di sini 7, ya. Nah, di sini 6-nya bisa dibagi 3, tapi 7-nya tidak bisa dibagi 3. Nah, oke, kalau begitu tinggalkan, tidak bisa dikerja seperti ini. Nah, kalau begitu kerja dengan cara yang pertama. Jadi untuk yang contoh, ya, cara yang kedua, kalian bisa membagi. Kebetulan di sini bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 6 dibagi 3 hasilnya 2, ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke. Nah, kemudian kita kalikan. 6 dikali 2 atau 2 dikali 6 itu 12, dan dibagi dengan sisa ditulis per 3. Oke, 12 dibagi 3 hasilnya 4 gitu. Sama, ya, hasilnya sama dengan yang ini. Oke, silakan memilih cara terbaik kalian. Oke. Nah, contoh lagi nih. Nah, kebetulan nomor 2. Nomor 2 kebetulan 10 dan 10 ini bisa dibagi. Nah, 10 bisa dibagi 10 hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi 1 dikali 4 hasilnya 4 per 1. Satunya ditulis ulang, 4 per 1, atau 4 dibagi 1 hasilnya 4. Iya, seperti itu. Oke. Contoh misalnya lagi, boleh kalian gunakan cara yang ini. Misalnya 20 dengan 5. Nah, 20 dan 5 masing-masing bisa dibagi 5. Nah, seperti itu boleh, ya.
20 bagi 5 sisa 4, 5 dibagi 5 sisa 1. Hasilnya 4 dikali 4, ingat ya, atas yang dikalikan itu kalau kita mengali itu dengan pembilangnya. 4 kali 4 hasilnya 16, 16 dibagi 1 hasilnya 16. Oke, seperti itu. Oke. Nah, silakan dicoba dikerjakan mulai dari nomor 3, 4, 6, 7 sampai nomor 24 ini dikerja dengan serius. Ya, oke. Lanjut lagi. Worksheet yang kedua. Ya, worksheet yang kedua ini masih tentang perkalian. Nah, kebetulan perkalian di sini pecahan dikali dengan pecahan. Bagaimana? Nah, jadi maksudnya di sini adalah pecahan biasa ya. Sini juga pecahan biasa ingin dikalikan. Nah, ini paling mudah nih karena kita hanya mengalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalian pasti bisa. 5 dikali 2 hasilnya 10 dibagi atau per 7 dikali 3 hasilnya 21. Nah, apakah bisa dibagi? Mungkin 10 bisa dibagi 2 ya, tapi 21 tidak bisa dibagi 2. Tapi kalau begitu cukup sampai di sini saja pengerjaannya ya. Oke, contoh lagi. Contoh misalnya nomor 2. Oke, contoh nomor 2. Nah, contoh misalnya di nomor 2 ini 3 dikali dengan 1 hasilnya 3. 4 dikali dengan 6 hasilnya 24. Nah, gitu. Nah, karena kebetulan di sini 24-nya bisa dibagi dengan 3? Ya, bisa. Berarti kalau kita bisa bagi 3 kebetulan dibagi 3 hasilnya adalah 1. 24 ini kalau kita bagi dengan 3 hasilnya sisa 8. Jadi sama-sama dibagi 3 ya. Kebetulan pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 3. Oke. Artinya hasilnya sisa berapa? Hasilnya adalah 1/8 atau 1/8. Seperti itu caranya. Oke. Nah, contoh lagi. Contoh misalnya nomor 5 ya. Nah, kita kalikan 2 dan 5, 7 dan 6. 2 dan 5 hasilnya kalau dikalikan 2 dikali 5 itu 10. Sedangkan di bawah penyebutnya 7 dikali 6 hasilnya 42. Nah, kebetulan kedua-duanya pembilang dan penyebut bisa kita bagi 2. Kalau 10 kita bagi 2, 42 dibagi 2 bisa ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, kalau 42 dibagi 2 hasilnya ya betul 21 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 5/21. Apakah masih bisa disederhanakan? 5/21 ini ya sepertinya cukup ya. Sepertinya sudah menjadi pecahan yang sederhana ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk nomor 3, 4, 6 hingga 24 silakan dikerja dengan serius di rumah. Oke, saya perbesar sedikit. Oke, sudah kelihatan dengan baik. Oke, silakan di screenshot soalnya. Ya oke, ditulis ulang ya. Nah, kemudian worksheet selanjutnya di sini adalah masih tentang pecahan, perkalian pecahan maksudnya ya. Tetapi di sini bentuknya adalah perkalian pecahan, bentuknya pecahan campuran dan pecahan campuran. Ini dikali ya. Ada juga yang pecahan biasa dikali dengan pecahan campuran. Intinya kita harus mengubah. Kita ubah dulu pecahan campuran ini kepada pecahan biasa. Kalau kita ubah caranya, masih ingat caranya? Jadi saya tuliskan dulu. Ada bentuk pecahan di sini misalnya 1/4 dikali 4, 2/5
Nah, sekarang kita ubah bentuknya. Pecahan campuran ini dua masing-masing ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, nah jadi caranya pertama kalikan bilangan yang tunggal ini, bilangan bulat ini ya dengan penyebutnya. Nah, kita kalikan 1 dikali 4, 1 dikali 4. Oke, kemudian 4-nya hasilnya nanti ditambah dengan pembilangnya. Hasilnya nanti dijumlah dengan pembilangnya gitu. Dibagi dengan penyebut itu sendiri, penyebutnya adalah penyebut 4. Oke, kemudian coba kita lagi yang kedua. Kita kali 4 dikali 5. Kita kali ya. Kalau begitu kita buat kurungnya 4 dikali 5. Oke. Kemudian hasilnya nanti akan dijumlahkan dengan 2. Dijumlah dengan 2 gitu. Mudah ya. Nanti penyebutnya dibagi dengan penyebut itu sendiri, yaitu penyebut 5. Oke, kita uraikan sama-sama. Hati-hati, di sini ada perkalian dan penjumlahan. Kita kerja perkalian dulu. 1 dikali 4, 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi pembilangnya 5. 5 per 4 ya, 5 per 4. Oke, kemudian oke, saya izin charge dulu laptopnya ya. Oke, lobet. Oke. Ya, lanjut. Nah, di sini yang kita harus uraikan adalah 4 dikali 5 hasilnya 20. 20 ditambah 2 hasilnya 22. Jadi hasilnya 22 per 5. Ya, nampaknya ini sudah sama dengan worksheet yang kedua. Worksheet yang kedua adalah perkalian bilangan pecahan dengan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kalau begitu kita sisa mengalihkan atas dan atas, bawah dan bawah. Sekarang 5 dikali 22. 5 dikali 22 hasilnya 100 ya 110. Nah, oke, kemudian 4 dikali 5 2 ya 20. Oke. Nah, sepertinya ada yang bisa kita coret di sini. Nah, kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, boleh kalian mencoret 01 di atas, 01 di bawah ya. Jadi hasilnya sisa 11 per 2 begitu. Oke? Nah, dengan cara yang sama kalian bisa mengerjakan soal yang lain ya, soal yang lain yang ada di soal ini, mulai dari nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai nomor 24. Oke, silakan dilihat soalnya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, oke, kali ini kita akan membahas tentang pembagian ya, pembagian pada pecahan ya, pembagian pada pecahan. Nah, pada pembagian pecahan ini sangat mudah, apalagi di sini bentuknya ya pada worksheet yang keempat ini juga mudah untuk kita operasikan. Coba lihat. Jadi caranya ya, jadi kita tulis ulang dulu soalnya. 3/7 dibagi 1/2. Nah, cara yang paling mudah di sini adalah cukup kalian menuliskan pecahan yang pertama 3/7, lalu operasi, perhatikan operasi pada soal ini adalah bagi, kita ubah menjadi kali ya, kita ubah menjadi kali dengan syarat 1/2 ini dibalik menjadi 2/1. Nah, itu ingat ya, bagi kita ubah menjadi kali dengan syarat 1/2 dibalik menjadi 2/1. Nah, sekarang kita bisa kali dengan
pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 2 hasilnya 6, 7 dikali 1 hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 6/7. Oke. Dengan soal yang sama, boleh kalian coba. Misalnya nomor 2 kita coba tulis ulang soalnya. 1/4 dibagi 1/3. Nah, ingat caranya 1/4 kita tulis ulang, operasi bagi kita jadikan kali, kemudian pecahan selanjutnya kita balik menjadi 3/1. Mudah ya. Hasilnya berapa? 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 hasilnya 3, 4 dikali 1 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 3/4. Oke, seperti itu. Ya, selanjutnya nomor 3, 4, 5 hingga 24 bisa kalian kerja secara mandiri di rumah. Silakan dilihat soalnya. Oke. Nah, terakhir dari worksheet ini, kita harus lihat kembali. Nah, sepertinya soal ini ada yang lebih unik lagi. Jadi di sini ada pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Ada juga pembagian pecahan dengan pecahan campuran, ya. Oke, kalau begitu kita akan bahas beberapa contoh ya. Oke, perhatikan soal nomor 1. Nomor 1 kita tuliskan ulang soalnya. 11 dibagi 7, 6/7. Jadi penulisannya harus bagus ya. Harus bagus. Nah, sekarang kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu sebelum kita ubah bagi menjadi kali, kita ubah dulu 7, 6/7 ini menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya? Oke, kita kerja. 11-nya ditulis kembali, bagi ditulis kembali. Sekarang kita kerja 6 dikali dulu, 7 dikali dengan 7 dulu. 7 dikali dengan 7, dan sesudah itu hasilnya dijumlah dengan 6. Hasilnya dijumlah dengan 6, berarti ditambah dengan 6. Oke, hasilnya nanti dibagi dengan penyebut dari pecahan itu sendiri adalah 7. Oke, seperti itu. Kemudian 11 kita tulis kembali, bagi kita tulis kembali. Nah, di sini hasilnya 7 dikali 7. 7 kali 7 49 ya. 7 kali 7 49. Hasilnya dijumlah dengan 6. 49 ditambah 6 hasilnya 55 ya. 55/7. Oke, seperti itu. Nah, sekarang cara membaginya adalah dengan mengubah, kita tulis ulang, dengan mengubah bagi ini menjadi kali ya. Nah, dengan syarat 55/7 menjadi 7/55. Oke. Maka hasilnya kita harus kalikan seperti worksheet yang pertama. 11 dikali 7 hasilnya 77. Kemudian 77 dibagi 55. Jadi hasilnya 77/55. Sepertinya 77 dan 55 boleh kita masing-masing bagi dengan 11 ya. Kita bagi 11, maka hasilnya berapa? 77 dibagi 11. Hasilnya 7 ya, 7/55 dibagi 11 hasilnya 5. Maka hasilnya adalah 7/5. Seperti itu. Oke. Jadi kalian bisa mengerjakan cara yang seperti itu. Oke, ada lagi misalnya. Oke, ada lagi misalnya contoh ya, nomor 6. Contoh misalnya nomor 6 ya.
Contoh nomor 6. Oke, nomor 6 kita tulis kembali soalnya. Nomor 6 hasilnya soalnya adalah 3/4 dibagi, sabar. Oke, dibagi dengan 5. Nah, oke, sekarang kita ubah dulu pecahan ini menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4, kita tulis 3 dikali 4. Lalu hasilnya nanti dijumlah dengan 3. Oke, dibagi dengan penyebut itu sendiri adalah 4. Nah, sekarang dibagi dengan 5. Oke, kita tulis ulang dulu ya. Bagi dengan 5. Oke, sama dengan 3 dikali 4 itu 12. 12 hasilnya kemudian dijumlah dengan 3. Hasilnya adalah ya 15. 15 per 4. Kemudian kita bagi dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk ini menjadi perkalian. Jadi 15 per 4 bagi ini kita ubah jadi kali. Ya. Kemudian ya 5 ini kita ubah menjadi 1/5. Ya, kalau dia bentuknya bilangan bulat di belakang, jadi bentuknya 5 saja ya. Bentuknya 5 saja atau 4 saja di operasi yang kedua, kita ubah dia menjadi 5, dari 5 menjadi 1/5. Sebenarnya ada penyebut 1 di sini yang tidak tertulis sehingga tulisannya 5/1. Maka ketika operasinya berubah menjadi kali, maka 5/1 ini berubah menjadi 1/5. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan kalikan. 15 dikali 1 tetap 15. 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, sekarang kelihatannya kita bisa sama-sama bagi 5 ya. Bagi 5. Kalau di atas dibagi 5 hasilnya 15 dibagi 5 hasilnya 3. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka hasil terakhirnya adalah 3/4. Oke, seperti itu penyelesaiannya. Silakan dilihat soal yang ada di worksheet ini, mulai dari nomor 2, 3, 4, 5 sampai 7 dan juga sampai 24. Silakan dilihat soalnya dan dikerjakan di buku masing-masing dengan serius. Oke, seperti itu untuk Add Helper hari ini. Silakan bekerja, silakan berlatih dengan soal Add Helper ini. Semoga jawabannya benar semua. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.